Nah itu disambit lagi ketiga lah ya, sambit ketiga sambit. Sambil ngomong, turun lu kalau berani. Sakit apaan? Set, parah Andre, kata dia. Parah apa? Gua semenjak nyambit itu pohon ditemenin, kata dia. Temenin sama siapa? Kuntilanak. Dia yang ngomongin kuntilanak. Setiap malam tuh le, ada di kamarnya nemenin dia. Yang bisa jalan itu kenapa? Oh itu, ya itu. Ini agak, maaf nih agak Iya. frontal juga nih. Nah itu penisnya tuh di bawah penisnya tuh jendol le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Penatua, tentunya masih bersama gua, Tobi Jaji. Sebelumnya gua mau berterima kasih banget buat kalian yang sudah mensupport, menonton, dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini, kita masih bersama narasumber yang ingin menceritakan pengalamannya. Kita sapa aja langsung berita. Bang Andre, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat le. Sehat ya? Sehat. Masih mendaki gunung Bang? Wah sekarang udah jarang, udah berapa tahun masih udah enggak ya, udah pernah ya? udah Dulu masih sering ya? ya semenjak ini nikah. Ya, Bang Andre nih mau ceritain kisahnya waktu di mana nih? Pendakian atau di mana, Bang? Di sini aja, di apa, di sekitar rumah, Di kampung halaman. iya di kampung halaman. Oke. Itu pada tahun berapa, Bang? Sekitar tahun 2016-an, 16 17. Sekitar tahun segitu. Iya. Ya. Kalau untuk hari, tanggal Lupa kalau buat tanggal. Kalau hari Kamis. oh berarti malam Jumat ya? Hari Kamis ya. Oke, Bang. Bang Andre bisa nggak ceritain sedikit aja kisi-kisinya? Ya, waktu itu gue bertiga nih, Bang. Iya. Bertiga sama temen gue. Posisinya emang gue nongkrong bertiga terus tuh. Iya. Di saat itu. Sama dia. Lagi akur-akuran lah. Iya. Gue nanya sama temen gue satu lagi. Temen gue juga nggak tahu. Nah, dapat kabar katanya dia sakit, le. Sakit tuh selama seminggu. Nah, selama seminggu udah berapa hari selang itu dia keluar juga keadaannya masih kurang sehat kan, maksudnya masih baru-baru mendingan gitu. Gue tanya, kemana aja? Lu nggak kelihatan lu nggak keluar ya kan? Gue sakit, kata dia. Sakit. Kata gue mah sakit biasa lah ya, maksudnya Meriang biasa. iya meriang apa puyeng apa gimana kan? Sakit apaan? Set, parah Andre, kata dia. Parah apa? Gue semenjak nyambit itu pohon ditemenin, kata dia. Temenin sama siapa? Kuntilanak. Dia yang ngomongin kuntilanak. Setiap malam tuh le, ada di kamarnya nemenin dia. Kuntilanak. Oke, Bang. Ditahan dulu, Bang ya. Ya siap. Ya, buat teman-teman semua, sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penatua. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja kupas ceritanya. Oke Bang, bisa diceritain? Dari awal. Iya, lengkapnya ya. Oh ya. Iya. Pertama tuh malam itu gua bertiga tuh nongkrong di balai di rumah temen gua. Iya. Bang. Bertiga nongkrong, posisi gerimis, yang nongkrong ngopi-ngopi aja, ngobrol biasa, Iya, lagi itu. ngobrol. Ada meninggal ya tadi lu bilang? Iya. Jadi nemenin tetangga di depannya juga. sih tetangga ya di depan. Itu juga posisi ada yang ngaji juga sih, lagi ada yang ngaji. Nah di situ gua nemenin sambil ngopi aja. Nah nggak tahu nih mamang gua lari. Itu sekitar jam berapa Bang? Jam 11-an. Jam 11 malam? Jam 11. Jam 11 setengah 12-an dah. Iya. Ya udah malam juga sih. Nah mamang gua lari. Ditanya kan sama temen gue yang satu itu. Apa Mang? Gue ditawain, kata dia. Di mana? Itu di bawah di Punsukun. Langsung abis begitu mamang gua langsung pergi kan, maksudnya. Nah itu temen gue yang satu ini penasaran, iseng, kata dia. Lihat yuk, kata dia. Ngapain? Udah lihat aja. Ya gue iseng kan tuh, namanya cah bertiga gabut nggak ngapain. Itu umur berapa tuh kira-kira? Umur masih berapa? Masih 16-an paling.
Oh, masih labil ya. Iya, Iya, 16-an. iya bisa dilanjut bang. 16. Pas gua samperin tiga. Gua samperin. Nah, teman gue yang satu ini agak ini juga nih, agak nantangin. Maksudnya Iya, nantang gimana nih? nantangin pas pas sampai ke tempat. Kata gue nih dia nyari apa? Nyari batu. Nyari batu nyambit tuh pohon. Tuh gue, "Leng, lu ngapain?" Itu pohon apa bang kalau boleh tahu? Pohon sukun. Pohon suku. Pohon sukun itu, pohon sukun di bawah ada. Disambit sama dia. Lu yang nggak bayar kan, gue bilang kayak gitu ya. Kata dia, agak gue penasaran aja, kata dia. Ya kesannya nantang juga sini ya. Disambit sama dia. Nah pas sambitan pertama tuh nggak ngapa-ngapa. Tapi lu sendiri ngikut? Nggak, kalau gue tuh yang berdua tuh kan dia sendiri tuh, dia doang tuh yang nyambit. Kalau gue berdua nggak. Cuma nemenin. Ya nemenin. Takut juga gue ya maksudnya itu juga kunci itu. Ya kata gue iseng-iseng doang. Dia Iya. nggak tahu dia nyambit. Sambitan pertama tuh biasa aja tuh, nggak ada respon apa-apa. Nah sambitan kedua, nah langsung kayak wangi-wangian, ada wangi-wangian Semacam wangan apa tuh bang? ya kayak wangi kembang gitu. Pokoknya ya sekilas doang sih, maksudnya lama juga. Nah itu gue udah, maksudnya ada rasa, kata gue udah jangan diterusin, kata gue. Ada yang ngerasa yang aneh. Iya, temen Tapi gue nyium inget, semua bang? hah? Nyium semua? Nyium Wangi. semua, semuanya nyium. Pas kesambitan kedua tuh, nah itu disambit lagi ketiga ketiga sambit. Dia sambil ngomong, "Turun lu kalau berani." Temen gue yang satu ini nih, Ditantangin. iya sambil nyambit. Terus gue udah kan tuh nggak ada respon apa-apa, cuma wangi-wangian itu doang. Iya. Udah, nah pas itu udah kan langsung pada cabut balik ke balai. Habis balik ke balai, udah tuh nggak lama bubar. Pulang. Ya. Nah temen gue nih bang, yang satu ini nih yang nyambit itu. Iya. Nggak pas hari itu, sampai kebesokannya nih anak nggak keluar nih. Ada sekitar seminggu dia nggak keluar. Nah kan gue bertiga, gue nanya sama temen gue yang satu lagi, "Ini si A kemana nih? Kok kalau kegiatan Nggak kayak biasanya. Iya, Biasanya kan anak muda ya selalu iya, nongkrong gitu. nongkrong lah ya, biasanya emang nongkrong terus. Posisi emang gue nongkrong bertiga terus tuh. Iya. Di saat itu sama dia. Lagi akura-akura lah. Iya. Gue nanya sama temen gue yang satu lagi, temen gue juga nggak tahu. Nah dapat kabar katanya dia sakit sakit tuh selama seminggu. Nah selama seminggu udah berapa hari selang itu dia keluar juga, keadaannya masih kurang sehat kan, maksudnya masih baru-baru mendingan gitu. Gue tanya, "Kemana aja lu, nggak kelihatan lu, nggak keluar ya kan?" "Gue sakit," kata dia. "Sakit?" Kata gue mah sakit biasa lah ya, maksudnya Meriang biasa. iya meriang apa puyeng apa gimana kan. "Sakit apaan?" "Parah Andre," kata dia. "Parah apa?" "Gue semenjak nyambit itu pohon ditemenin," kata dia. "Temenin sama siapa?" "Kuntilanak." Dia ngomongin kuntilanak. Setiap malam tuh ada di kamarnya nemenin dia. Kuntilanak. Sosoknya sih sosok kuntilanak. Nah mamang gue juga waktu itu kan pas ditanya ditawain. Iya. Nah nggak tahunya itu sosok kuntilanak itu selama seminggu, kata dia tuh di kamar setiap malam nungguin dia, nemenin dia tidur. Itu dia Ditemenin terus tuh. ditemenin terus. Pas dia tidur, dia madep miring kan begitu. Iya. Tidurnya pas balik ada dia. Itu dia nggak bisa ngapa-ngapain pas ngeliat itu sosok perempuan itu. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, pokoknya dia cuma diem aja itu. Iya, kan tadi kita udah kupas di belakang layar ya. Iya. Itu ada sesuatu yang ini katanya. Sesuatu. Dia nggak bisa jalan itu kenapa? Oh itu. Ya itu. Ini maaf nih agak Iya. frontal juga nih. Nah itu penisnya tuh di bawah penisnya tuh jendol agak jadi nambah 3 tuh. Nah Ini apa? emang agak lucu sih. Iya. Nah terus dia manggil seperti orang pinter gitu yang bisa, maksudnya yang bisa. Nah, tapi emang bener ada 3 gitu. Ada 3. Jadi ketawa mulu kan. Iya, lucu emang. Gue juga pas diceritain sama dia tawa terus, kata gue, "Set, jadi 3 Jadi dia Nah dia nggak bisa jalan karena itu. ya Dia sakit, bengkak. katanya sakit. Bengkak. Ya jangan kan buat jalan kesenggol paha aja, kata dia sakit. Makanya dia tiduran aja tuh. Nah dia orang tuanya tuh inisiatif manggil seperti orang pinter. Iya. Ya ada maksudnya dia datang ke rumah orang pinter itu.
diobatin, ya katanya emang bener itu dia le. Dari Yang, situ. ya dari Pohon Sukun itu. Nah sosok itu yang nemenin dia, nah itu yang buat biji ada 3 kayak gitu. Nah pas disembuhin, dia bilang jangan, orang pintar jangan main-main, maksudnya jangan ini, itu orang pintar tahu lah kalau si temen gue ini yang nantangin, makanya itu sosoknya tuh kesel banget sama dia. Udah paham duluan. Iya makanya tuh yang gue ini sama temen gue yang satu lagi nggak diapa-apain, cuma dia doang tuh, karena orang pintar dia tahu, maksudnya yang kagak ada di tempat dia tahu, maksudnya jangan nantangin, kita memang maksudnya emang percaya nggak percaya, tapi makhluk halus itu emang ada, Iya. maksudnya iya. Terus temen gue ya minta maaf kan begini, emang maksudnya emang salah dia. Iya. Masih labil ya. Tapi Masih- sebelum-sebelumnya pernah nggak sebelumnya pernah sih. nyari-nyari gitu nggak? Gitu. Hah? Nyari-nyari. Pernah. Gue nanti gue ceritain. Pernah itu le. Pernah. Itu Sama dia juga. sama dia. Itu berempat rame. Itu berempat. Itu sih cuma iseng-iseng doang ya. Sebenarnya bukannya nantang, itu iseng-iseng doang. Maksudnya ya keisengan bocah gabut dah, bocah. Ya namanya masih kecil ya. Iya. Iseng. Nanti gue ceritain di itu. Nah ini pas dia diobatin, udah maksudnya udah sembuh, dia udah mulai sembuh, udah bisa jalan, dia keluar. Nah dia ceritain ke gue. Nah itu posisinya juga le, gue juga sempet ngalamin kayak gitu le, di minggu-minggu itu juga. Cuman Lama bang. Itu dia berapa lama? itu dia sekitar seminggu itu dia nggak keluar. Sakitnya Seminggu. Seminggu. Pokoknya pas malam itu dia nyambit Pohon Sukun. Nah besoknya itu dia udah ngerasain bang, katanya pagi dia udah ngerasain tuh, masih badannya udah gak enak. Nah itu dari situ sampai seminggu tuh dia di situ, sosok itu selalu dihantuin ya. ya nemenin dia terus setiap malam tuh di kamar. Tapi dengan Bang Arya sendiri nggak? Kalau gua buat sosok itu perempuan enggak, cuman gua sempat ngalamin yang temen gua ngalamin nih le. Cuman gua di posisinya beda. Gua pas lagi latihan ya bela diri dah. Iya. Maksudnya kan malam tuh bela diri juga malam latihan. Gua duduk lah nih di anuan tumpukan genteng. Iya. Genteng itu udah ini, gua duduk di situ. Nah nggak taunya gua dudukin itu makhluk. Nah itu makhluk nggak seneng. Beda. Jadi beda masuk. Beda, itu Oh, beda. Itu udah jalurnya udah bukan ke sini ya? Bukan, ya? itu beda. Itu gua dudukin itu makhluk. Nah itu dia nggak seneng. Nah kejadian sama temen gue le. Tuh. Biji juga. Iya biji juga. Nambah atau hilang? Nambah. Sama kayak temen gue, jadi Sama persis. kayak jadi 3 gitu. Cuman yang satu bengkaknya gede loh. Bengkaknya gede. Gue pas itu juga panik tuh gue. Itu gue kenapa nih kan? Panik lah. Jadi 3 begitu ya kan. Pasti sama itu, nggak taunya tuh abis dari dia ke gue le nyembuhinnya. Nah itu gue sama manggilnya, emang di kampung gue emang orang pintar itu ya ini doang, orang itu doang, beliau doang nih. Nih. Udah langganan ya, beliau udah doang pasti dia ada gitu. Iya. Nah itu pas dia nyembuhin gue, dia cerita itu yang beliau ini yang nyembuhin gue. Lah kemarin nih si A juga kayak gini nih, cuman dia mah di Pohon Sukun, dia nantangin deh pokoknya, dia nyambit Pohon Sukun no, dia sampai seminggu no, katanya nggak bangun, baru bangun pas gua pegang, kata dia, oh dia sama bang gini, gua tanya kan, iya dia sama, nggak taunya sama le, cuman beda tempat doang. Iya. Tapi dia tahu dia itu pas, sama lo. Oh dia nggak cerita pas di Pohon Sukun, nggak cerita. Si temen gue nya nggak cerita kalau dia di Pohon Sukun sama gua. Nah pas di situ udah kan tuh, udah kelar, udah itu gua ketemu nih sama dia, gua ceritain semua. Udah sembuh dah gitu. Ya. Dia cerita begitu, gua cerita begitu, sama ketawa. Iya, sama ketawa dah tuh. Nah kata gua udah bisa mau jangan begitu, kata gua. Bahaya juga, emang dia sampai seminggu ditemenin sosok itu le, perempuan. Setiap dia ini pokoknya dia nggak bisa ngomong tuh kalau ngeliat itu, mending maksudnya dibelakangin, ditatapin le, maksudnya tatapan, pokoknya ngeliatin dia terus, makanya dia tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa bangun. Ya Bang Arya,
maaf ya, kalau boleh tahu itu dulunya tempat apa? Emang benar angker atau gimana? Di Punsukun itu. Iya. Di Punsukun itu emang ya kata orang tua dulu ya, Dulu, ya. maksudnya yang cerita-cerita orang tua dah. Emang di situ emang tempatnya emang angker dari dulu. Jadi dulu. Iya, nah itu di Punsukun itu kan sampingan sama pohon waru. Itu dua Punsukun itu dua pohon itu emang tempatnya itu lah, tempatnya Mistisnya masih ini ya, iya masih kental di situ. Masih kental. Emang pokoknya nggak satu orang dah yang ngomong. banyak ya. Iya, hampir semuanya pada ngomong kalau di situ tuh tempatnya angker. Iya. Nah setelah itu ada nggak cerita-cerita lagi Yang gue bilang dengan kawan tadi, lu gitu? yang gue bilang tadi itu lah, yang Ya, gue apa tuh? berempat. Yang ini mah iseng-iseng doang kan, iseng-iseng. Nggak nantangin? Enggak nantangin, ini Nggak. mah cuma iseng-iseng doang. Ya pokoknya cuma iseng-iseng bercanda. Gue masukin rumah kosong. Berempat nih sama temen gue, rumah kosong. Masukin, yuk iseng-iseng. Pas gue masukin berempat nih, udah janji tuh, udah janji berempat. Kalau misalnya ada ngeliat sesuatu, jangan ada yang kabur. Iya. Udah pada janjian nih. Perjanjiannya tuh. Iya. Rumahnya kebetulan tingkat nih le, dua lantai. Nah itu gue mencar dua ke atas, dua di bawah tuh. Maksudnya ya nyenter-nyenterin aja ya kan, sambil ya ngomong-ngomong aja. Center gue ke atas sama temen gue, udah nggak ada apa-apaan kan. Gue turun lagi, gue balik. Iya, turun bawah. Iya, gue turun ke bawah, ngumpul ya tuh berempat, ngobrol-ngobrol. Temen gue naik satu le ke atas, gue pengen ke kamar mandi kayaknya dah, ke dapur Iya. itu rumah, pengen ke dapur ngeliat. Nah pas gue ngeliat pas di tangga nih le, kayak putih, pokoknya kayak jubah putih, cuman tinggi ngelewatin loteng, Ngeliatin. tinggi, pokoknya tinggi. Itu di atas tangga apa di mana? Kan jadi tangga nih ya, Iya. ada kayak ratan gitu, Iya. terus naik lagi. Nah itu dia di situ tuh le. Nah teman gue juga di situ posisinya, di sampingnya. Oh, deket temen lu. Iya, tapi teman gue tuh nggak tahu dia nggak tahu. Pas gue liat, gue diem kan, maksud gue Iya. itu apa ya? Gue jalan lagi, gue penasaran, gue liat lagi. Lah bener, maksudnya ya muka mah nggak nampak ya, emang maksudnya lebih tembus ke loteng. Astagfirullahaladzim, Tapi jelas tuh. jelas itu jelas banget, putih, pokoknya putih banget dah. Itu kayak hording gimana sih, cuman bukan hordeng itu mah, putih, gede, ngelewatin loteng. Tak itu kan tadinya gue naik situ nggak ada apa-apa, pas gue situ ada itu tinggi nembus loteng atau gue. Nah itu temen gue yang satu lagi nggak gue kasih tahu. Iya. Nah itu gue panik sendiri tuh, temen gue sedangkan lagi pada sibuk sama dia masing-masing ya. Nah pas itu gue diem aja, diem. Bocah-bocah pada nyamperin, Iya. ngobrol. Terus gue, nih gue pengen ngomong, lu ngapa? Kan ditanya pertama gue, lu ngapa? Kagak ngapa-ngapa. Lu ngeliat ya? Kata dia, kagak. Tapi jangan ada yang kabur ya. Iya. Tadi kan udah ada perjanjian, dia kagak kabur. Tadi di samping lu, gue ngeliat putih di tangga. Langsung pada kabur le. Semuanya tuh. Semuanya, gue ditinggal yang ngasih tahu. Main salip-salip kan, Iya. salip-salipan kan tuh, namanya bocah panik le, bocah panik. Gua kabur. Nah temen gue yang satu ini nih agak kocak nih le. Iya. Ya kita logika aja ya, namanya makhluk halus gitu, dia bisa nembus apa aja. Iya. Itu kocaknya gimana tuh? Pas gua kabur, dia terakhir nih. Iya. Pas di gerbang itu dia terakhir. Ada pintu kecil segini nih, ada gang. Emang yang pintu utamanya tuh, gerbang utamanya emang digembok kan. Gue jadi lewat gang itu kecil itu. Nah, gang kecil itu ada pintu besi le. Habis pada kabur. Nah temen gue nih kan pada naik ya satu-satu ya, Iya, maksudnya nungguin. Nah temen gue yang satu ini megangin pintu le, Ditutup. saking takutnya. Kata gue, astagfirullahaladzim, kan maksudnya logika, makhluk halus bisa nembus, ditutup lah sama dia pintu, ditahan aja, buruan kata dia, Maksudnya bulan apa? Lari gitu? Iya, maksudnya dia itu di bawah sendiri le. Oh, dia ngejaga jadi? Iya ngejaga, maksudnya biar dia tuh kagak ngikutin. Iya. Ya kan kita mikir ya, masih logika. Iya, namanya masih kecil mungkin. Iya juga Mungkin sih. karena Ya, panik gitu ya? Iya. Itu tuh, itu mah ya kayak lucu sih sebenarnya, lucu. Nah, habis dari situ udah tuh pada kabur tuh le, pada kabur. Ya sambil tawa-tawa dah, udah jauh mah tawa-tawa. Wah, gak nawain itu anak nih nutup pintu. Oke, Bang Arya, itu kan tadi berempat ya di rumah kosong. Apa yang dialami dalam 4 orang itu?
pas Iya. setelah itu apa sakit? Oh kalau itu nggak ada yang sakit, Nggak ada. pokoknya nggak pas kejadian itu nggak ada yang ngalamin hal aneh. Ya yang pertama itu kan tadi yang nyambit itu kan kena tuh ya satu Ya orang. itu satu orang. Kali ini yang di rumah kosong nggak ada. Iya, karena ini kesannya sih emang iseng-iseng, bukannya nantangin. Nah, yang cerita yang awal kan kesannya nantangin sambil Itu nyambit emang juga kan. niat itu. Ya? Iya. Itu niat. Oke bang. Bang Arya sampai sekarang masih nggak kayak gitu? Oh, buat sekarang mah udah enggak. Udah nggak? Udah enggak. Karena ya kita ini aja maksudnya ngapain gitu, Le. Ya karena udah mungkin udah dewasa kali ya. Satu itu juga, kedua ya karena kita nggak berfaedah juga sih, maksudnya nyari-nyari kayak gitu. Ya kita tahu itu dia ada, cuman ya udah ada, maksudnya kita jangan ganggu dia. Dia juga nggak bakal ganggu kita, gitu aja sih. Tapi untuk kalau pribadi berani Buat apa tuh? ngelihat gitu. Kalau buat pribadi sih enggak gua, Le. Kenapa? Jujur. Takut gua, Nah, takut gua, serius jujur. tapi kalau untuk pengalaman ngelihat gitu pernah nggak? Kalau Selain pengalaman yang di rumah kosong? kalau pengalaman ngeliat, alhamdulillah sebujuk-bujuk baru itu, Le. Rumah Maksudnya, kosong itu? iya di rumah kosong itu. Alhamdulillahnya gitu, tapi jangan sampai lah. Itu aja udah. Itu aja maksudnya inget kebayang-bayang aja, kebayang-bayang terus gitu. Oke bang, kan Bang Arya ini penakut ya. Iya. Nah kalau kawan Bang Arya itu yang dua itu pemberani mungkin. Ya kalau itu sih gua nggak tahu ya. Ya maksudnya itu kepribadian dia masing-masing. Cuman yang temen gue saat ini yang gue bilang nyambit bunsukin itu emang gua akuin itu dia emang berani gitu. Pemberani. Ya. Iya. Pas sebelum kejadian itu dia juga cerita, itu nggak ada gue ya, maksudnya dia cerita pribadi, itu kepribadian dia sendiri, itu dia sering kayak gitu lah, maksudnya bukan sering nantang ya, maksudnya sering ngeliat dan dia tuh maksudnya udah mungkin terbiasa ya. Oh udah peka dengan Iya. masalah gaib gitu ya. Iya, Tapi sekarang masih ada orangnya. masih alhamdulillah masih sehat ya. Masih ada. Masih sehat. Alhamdulillah. Oke Bang Arya. Punya nggak nih pesan-pesan buat sahabat Pena tuh? Oh, buat pesan-pesan ya itu aja sih, paling kita tahu makhluk gaib itu sebenarnya ada, Iya. walaupun kita percaya nggak percaya, tapi emang ada gitu. Iya. Ya paling sih jangan suka ini sih, maksudnya jangan suka nantangin gitu. Maksudnya kita nggak ganggu dia, dia pun bakal ngelakuin hal sama gitu, Le. Nggak bakal ganggu kita. Intinya kita jangan nantangin dah. Ya itu Jangan musik ya. Jangan Ibaratnya kalau lu hidup lu musik, lu pasti marah. betul, Ya itu. Jadi cerita ini lu buat pengalaman aja ya. pengalaman. Gue jadi pengalaman Jangan sih. sampai terulang lagi sama diri lu pun ya, sama diri temen lu ya. Ya, Gitu aja Bang. paling gitu aja sih. Oke Bang Arya. Sebelumnya makasih banget nih Bang. Sama-sama, Le. Udah mau menceritakan pengalamannya sini, ya kan? Udah sempetin waktunya di sini untuk menceritakan pengalamannya. Ya. Oke, buat teman-teman semua, itulah kisah pengalaman dari Bang Arya. Kita ambil sisi positifnya dan buang negatif. Sebelum kita tutup video ini, lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian. Terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel itu. Sekian aja dulu pada video kali ini. Dari gue Tolo JJ dan Bang Andra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.